Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai usahaku yang alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bergabung bersama saudara-saudara yang kita cintai dari Masjid Jami Al-Wala Mekarsari, Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang tentu saja patut kita simak baik-baik berkaitan dengan hal yang sangat dan bahkan amat sangat penting, yaitu berkaitan dengan berkhianat kepada Allah. Dan khianat tingkat yang paling tinggi adalah syirik kepada Allah. Itulah tema yang insya Allah nanti akan dibahas oleh guru-guru yang telah hadir bersama kita, Ustadz Dr. Asrorun Niam, kemudian Ustadz Dr. Fahmi Salim, dan seperti biasa bagi Anda pemirsa yang ada di rumah dan sekaligus juga para jemaah dari Masjid Jami Al-Wala untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah nanti kita akan jawab pada segmen 3, 4, dan 5. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli wa ba'du. Pemirsa Damai Indonesia dan hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Wafa rahimakumullah. Alhamdulillah siang hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kita semua tercipta dalam situasi fitrah yang sama. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebaik-baik ciptaan.
baik yang terkait dengan fisik material kita maupun yang non fisik dan juga non material. Yang terkait dengan fisik ada yang putih, ada yang hitam, tetapi itu tidak mengurangi kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita enggak boleh menghina sesama kita hanya karena persoalan perbedaan warna kulit, persoalan perbedaan bentuk. Bahkan kalau toh ada saudara-saudara kita yang menurut kita cacat fisik, itu tetap sempurna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh dijadikan dasar untuk meninggikan atau merendahkan hanya karena persoalan aslul khilqahnya. Di sisi yang lain ada dimensi non material yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat awal penciptaan kita semua memperoleh perjanjian. Perjanjian untuk beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul Alamin. Zat yang layak untuk disembah. Komitmen tauhid itu bagian dari perjanjian awal pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Dengan demikian, tidak ada alasan ketika kita tidak taat hanya karena persoalan saya ngikutin engkong gua. Saya ngikutin pendahulu-pendahulu seperti ini ya sudah ikut. Kalau sesat ya berarti salahkan yang pendahulu. Enggak boleh. Karena apa? Setiap kita punya potensi untuk menerima kebaikan. Dan di Islam enggak kenal dosa turunan. Begitu terlahir suci, punya potensi untuk menerima kebenaran dan juga kebaikan. Enggak ada dosa turunan. Lahir-lahir sudah dosa 20.000 kilo dosanya. Enggak ada. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak Adam terlahir dalam kondisi fitrahnya dan memiliki kesiapan untuk menerima kebaikan. Itulah potensi yang dimiliki oleh seluruh anak Adam. Enggak ada lagi alasan. Saya enggak dengar dakwahnya. Saya tetap begini ini karena ngikutin contoh guru saya salah ya salah, enggak bisa. Dan variabel yang pertama yang kemudian mengubah apakah kita menjadi mukmin atau kafir itu adalah orang tua. Karena di dalam konsepsi Islam setiap anak terlahir punya potensi baik, terlahir dalam situasi fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang bertanggung jawab untuk mengaktualkan potensi kebaikan tadi. Sentuhan-sentuhan dari orang tua dan juga lingkungan akan mempengaruhi cetak biru kita. Akan menstimulasi apakah potensi baik tadi itu bisa aktual atau justru digantikan dengan aktivitas keburukan dan juga kejahatan. Di dalam hadis qudsinya baginda Rasulullah SAW menegaskan fima rawahu anillahi subhanahu wa ta'ala. Inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan hambaku memiliki potensi dasar mengikuti ad-dinul hanif. Keagamaan yang lurus. Faja'at humus syaiton fajtalat hum an dinihim. Kemudian datang godaan syaitan dan juga nafsu-nafsu yang kemudian mempengaruhi aktivitas seseorang itu. Kemudian menggelincirkan dari posisi bimbingan keagamaan yang lurus. Faharramat alaihim ma ahlaltu lahum.
Kemudian dengan godaan setan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Poin yang kedua, di samping peran orang tua untuk melakukan pembimbingan agar fitrah kita tetap lempeng di dalam komitmen untuk ad-dinul hanif, orang tua punya tanggung jawab. Ketika anak masih di dalam usia anak, belum pada sinut taklif, tanggung jawab orang tua. Setidaknya ada 4. Hakul waladi ala walidihi, yang pertama apa? Ayyuh sinasmahu wa adabahu. Melakukan proses pembaikan nama dan juga adab. Secara potensial, secara fitrah, anak punya kemampuan untuk mengikuti kebaikan. Tetapi harus dengan pembimbingan. Dan siapa yang bertanggung jawab pertama? Tanggung jawab itu adalah tanggung jawab orang tua. Ini amanah dalam konteks lanjutan, amanah keagamaan, amanah tarbawiyah, amanah pendidikan, amanah irsyadiyah, pembimbingan, memberikan nama, wa an yu'allimahul kitab, mengajarkan agama. Ini adalah tanggung jawab kita. Kalau ada anak nggak ngerti agama karena salah kita di dalam melakukan proses pendidikan, kita khianat atas amanah yang dibebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yarzuquhu illa thayyiban. Tahap yang berikutnya adalah memberi rizki hanya yang halal. Bisa jadi kita melakukan aktivitas sosial kita tanpa mempertimbangkan yang halal dan haram. Tetapi petunjuk Allah Subhanahu wa taala hanya mengambil rizki yang halal. Itu adalah amanah. Jangan sampai kemudian karena nafsu dan juga keserakahan kita kemudian berkhianat, tidak lagi mempertimbangkan hal yang halal di antara yang haram, hal yang terkait dengan baik dan buruk, yang penting enak, yang penting gua suka dan lain sebagainya. Itu bagian dari tanggung jawab. Dan yang keempat, wa an yuzawijahu idza adrak. Membangun generasi berikutnya, generasi yang solih solihah. Kalau sudah ketemu jodohnya, segera nikahkan. Ini tanggung jawab orang tua untuk memastikan terbangunnya usroh sa'idah, keluarga yang bahagia dengan memahami hak dan juga kewajiban. Komitmen ini menjadi komitmen kita sebagai bagian dari amanah yang ditunaikan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau tidak, berarti kita tidak menjalankan amanah. Kalau tidak menjalankan amanah, berarti khianah. Kalau kita khianah, Tuhan mana lagi yang bisa memberikan perlindungan kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Niam. Silakan kembali ke tempat duduk. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah mukodimah yang memberikan gambaran kepada kita kembali bahwa sesungguhnya pada awalnya kita dilahirkan suci. Kesucian inilah di mana pada saat itu kita mengharap ke Allah dan tentu saja bersama-sama kita mengucapkan bala syahidna. Saya menyaksikan ya Allah. Tetapi sebuah pertanyaan besar, kenapa ketika kita diturunkan di muka bumi dalam waktu sementara kita melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian yang agung tersebut? Insya Allah Ustadz yang selanjutnya akan menjawab pertanyaan kita dan seperti biasa tentu saja nanti Ustadz Fahmi akan menjelaskannya dan tentu saja seperti biasa bagi Anda kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang di rumah untuk mengirimkan pertanyaan melalui Instagram di @dame_tv1. Tetaplah bersama kami Dame Ustadz yang dipersembahkan oleh Sarang Wadimor, tentu sarang kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusak yang disiarkan secara langsung dari Masjid Jami Al-Wafa. Dan dalam segmentasi berikutnya ini Ustadz Fahmi Salim akan menjelaskan kepada kita konsekuensi yang sangat berat sekali berkaitan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Adik-adik, para santri dan santriwati Al-Fityan, apa kabarnya? Alhamdulillah. Seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini dan yang menyaksikan acara Damai Indonesiaku ini semuanya mendapatkan syafaat Rasul. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari guru kita Kiai Asrar Ni'am tentang bagaimana amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Amanah tauhid, amanah untuk menjaga agama Allah, agama untuk menjaga fitrah kita sebagai manusia agar kita tidak berlumuran dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu khianat? Khianat adalah kebalikan dari amanah. Kalau amanah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, adalah amanat titipan yang Anda titipkan kepada seseorang tanpa Anda membuat, mencatat dokumen atau mendatangkan saksi. Jadi Anda percaya, Anda titipkan barang kepada orang, begitu ada kepercayaan dan merasakan kejujuran Anda titipkan. Tidak ada buktinya, tidak ada saksinya. Nanti kalau giliran kita ingin mengambil amanah titipan itu, orang itu nanti bisa mengakuinya atau mengingkarinya. Pertanyaannya, kenapa manusia ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa berkhianat? Sementara alam semesta, makhluk seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, tidak ada yang berani berkhianat kepada aturan-aturan Allah. Karena kita ingat di dalam surat Al-Ahzab ayat 72, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Amanah Allah titipkan, tadinya Allah ingin berikan amanah agama ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, tapi mereka menolak, tidak mau untuk menerimanya. Tetapi manusia yang berani untuk menerima amanah tadayyun, amanah fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena di dalam amanah itu ada kepercayaan, ada kejujuran, ada pilihan. Yang bisa memilih ini hanya manusia. Makanya langit, matahari, bulan, bintang dia nggak bisa milih. Dia hanya bisa patuh dan tunduk kepada Allah. Tidak pernah berkhianat kepada Allah. Matahari nggak pernah khianat, tiap hari, tiap pagi dia terbit dari sebelah timur. Dia terbenam dari ke arah sebelah barat tiap hari. Dan matahari nggak milih-milih. Wah, ini orang Cilengsi, gua nggak mau datang ke sini. Ya, nggak mau terbit matahari sini. Ada begitu? Nggak bisa. Oh, sebelah sana nanti, misalnya ada orang maksiat, kaumnya maksiat, pemimpinnya durjana, penguasanya jahat, lalu kemudian matahari nggak mau terbit. Ada begitu? Nggak ada. Karena mereka semua itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manusia yang berani menerima amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah dia yang bisa memilih. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innahu kana zaluman jahula. Manusia ini bersifat zalim. Kenapa zalim? Dia mengambil sesuatu yang sebenarnya dia tidak punya kuasa terhadap sesuatu itu. Kenapa dia disebut manusia ini jahil? Karena dia tidak tahu, karena dia bodoh.
dia hanya percaya pada saat dia menerima amanah. Dia pede, dia berani. Tapi ketika disuruh menunaikan amanahnya, dia kemudian mengkhianatinya. Na'udzubillah. Pengkhianatan manusia kepada Allah begitu banyak diungkapkan di dalam Al-Quranul Karim. Apa? Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, kemudian berbuat judi, minum minuman keras, ya, dan semua perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, itu adalah bentuk pengkhianatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pengkhianatan di dalam rumah tangga, ada. Suami istri, ada di dalam Al-Quran disebutkan. Contoh, wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina. Ada istrinya siapa? Nabi Nuh, ada istrinya Nabi Lut yang mengkhianati suaminya. Pengkhianatan mereka kepada suaminya intinya adalah mengkhianati Allah. Mereka disuruh taat perintah-perintah suaminya, disuruh mengikuti agama yang diturunkan oleh Allah, diwahyukan kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tapi istrinya berkhianat kepada ajaran suaminya, itu juga artinya dia berkhianat kepada Allah. Ada anak murid khianat kepada gurunya. Ada orang tua khianat kepada anak-anaknya yang tidak mau membekali pendidikan agama, tidak mau membekali pendidikan tauhid, iman, tidak mengajarkan anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah bentuk pengkhianatan. Ada yang lebih bahaya lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan mengkhianati Allah, jangan mengkhianati Rasul, dan jangan mengkhianati amanah-amanah titipan Allah. Apa yang menyebabkan seorang manusia hamba Allah berkhianat? Di dalam ayat yang ke-28, Mas Agung, Allah mengatakan, i'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Hati-hati. Dalam tafsir Ibnu Asyur dikatakan, salah satu yang mendorong terjadinya pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya adalah cinta kepada harta dunia. Na'udzubillah min. Orang menghalalkan segala cara, ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan kekuasaan, ingin mendapatkan harta kekayaan, tidak sah. Dia melanggar aturan-aturan Allah, melanggar hukum dan undang-undang. Maka kenapa penyebabnya? Karena dia ikut fitnah cinta kepada harta dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat khianat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Kiai, dan insya Allah pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lengkapi tema bahasan kita tentang berkhianat kepada Allah selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang disiarkan secara langsung dari Masjid Jami Al-Wafa Al-Fitian Boarding School Kabupaten Bogor. Dan alhamdulillah kita sampai di segmentasi yang kita nantikan, insya Allah jawaban-jawaban dari guru kita akan melengkapi pemahaman kita, bagaimanakah kita tahu tentang berkhianat kepada Allah memiliki konsekuensi yang amat sangat berat. Baik, pertanyaan pertama kami persilakan kepada Bapak M. Junaidi yang akan dijawab pertama oleh Ustadz Niam. Silakan Pak Junaidi. Maskernya bisa diturunkan, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, menyimak apa yang tadi disampaikan terkait tentang pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tadi sudah disampaikan ada janji ketika lahir ya tentang tauhid. Kemudian Pak Ustadz menjelaskan juga bahwa setiap bayi yang lahir itu adalah suci gitu ya. Kami ingin menanyakan tentang kesucian seorang anak Pak Ustadz yang sejak lahir. Kalau dalam dinul Islam mungkin kami yakin ya mereka sudah suci dari awal. Tetapi bagaimana kalau mereka yang berbeda akidah? Satu. Yang kedua,
barangkali ada standar ukurnya sejak usia kapan seseorang itu bisa dikatakan pengkhianat kepada Allah. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Niam. Terima kasih. Setiap anak terlahir dalam situasi fitrah. Tidak dibedakan apakah dia anak seorang jenderal atau anak seorang kopral. Tidak dibedakan apakah dia anak seorang muslim atau anak seorang non-muslim. Pernah di dalam suatu riwayat dijelaskan para sahabat mengikuti perang bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beberapa kali disebutkan ada 4 kali peperangan. Pada suatu waktu setelah usai perang ketemu dengan keluarga kaum kafir. Dibantailah itu juga. Akhirnya kabar itu sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah menunjukkan muka yang enggak suka. Kenapa kok dibantai? Jawab para sahabat, mereka generasi musyrikin ya Rasulullah. Anak-anak orang musyrik. Rasulullah kemudian menjawab, khiyarukum minal musyrikin. Kamu dulu menjadi hebat sekarang, kemarin juga dari anak-anak musyrik itu. Kalau itu kamu berangus, berarti menyalahi fitrah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak salah apa-apa. Makanya di dalam perang pun ada etikanya. Anak-anak enggak boleh, orang tua enggak boleh, perempuan yang enggak ikut perang enggak boleh diperangi. Nah, anak-anak yang dimaksud di sini punya potensi kebaikan. Seluruhnya begitu tercipta di dunia sebagai Bani Adam, terikat komitmen itu tadi. Komitmen tauhid. Semuanya ditanya pada aslul khilqahnya dan dipersaksikan langsung. Alastu birabbikum, jawabnya qalu bala syahidna. Apakah kau meyakini bahwa aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai Tuhan kalian? Jawabnya, tentu saya bersaksi. Itu tidak dibedakan apakah dia anak kafir atau anak muslim. Dan baru kemudian ada tanggung jawab. Nah, ini ada bab soal ahliyah, kompetensi. Ada ahliyatul ada ahliyatul wujub. Ada an-naqisah, ada at-tamah. Siapa yang punya tanggung jawab untuk merawat itu? Yang pertama adalah orang tua. Anak yang terlahir dari rahim istri kita bukan milik kita, bukan properti kita. Sehingga kalau milik boleh diapain aja. Boleh digadaikan, boleh dijual. Tetapi ini amanah yang harus ditunaikan. Salah satu bentuk amanah yang harus ditunaikan, memastikan fitrah ini tumbuh dan berkembang. Begitu sudah mulai dewasa, dia sudah bertanggung jawab dengan dirinya. Di dalam Islam dikenal sebagai sinnut taklif, usia pembebanan hukum. Sebelumnya ada sinnut tamyiz, kemampuan untuk membedakan baik dan buruk. Kalau usia 0 sampai 2 tahun belum bisa membedakan baik dan buruk. Kalau ada anak tetangga main ke rumah kita, ngerusak jendela, nggak bisa dimintai pertanggungjawaban. Yang dimintai pertanggungjawaban siapa? Orang tuanya. Dia nggak bisa dikenain dosa. Baru kemudian dia sudah masuk sinnut taklif, usia pembebanan hukum, dia sudah otonom. Kalau dia melakukan maksiat,
dia bertanggung jawab atas kemaksiatan yang dia lakukan setelah ada irsyadat dan juga pembimbingan-pembimbingan. Wallahu a'lam. Jadi pada intinya manusia ketika diturunkan di muka bumi ini diberikan satu tali agar yang disebut dengan dinullah dari hudal linnas. Dia tetap berpegang pada itu, tapi perkaranya manusia akan selalu berubah-ubah begitu Ustaz seperti yang dikatakan tadi. Nah kalau kita sedikit mengembangkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Junaidi tadi, level ketika kita mengkhianati orang yang memiliki ilmu, akhirnya dia matang untuk bisa beragama. Kemudian orang yang kurang ilmunya, ini bagaimana secara singkat? Betul. Secara potensi kita semua sama. Jadi potensi itu kayak benih. Potensi bisa tumbuh. Tanggung jawab kita adalah memastikan benih itu dirawat untuk bisa tumbuh. Ditempatkan tempat yang subur, kemudian dipupuk. Nah, potensi kita harus diaktualkan dengan cara ilmu pengetahuan, dengan cara pembimbingan keagamaan. Kalau ada orang tumbuh di lingkungan maksiat kemudian dia melakukan aktivitas kemaksiatan, berarti lingkungan punya andil. Maka tahap yang pertama, kenapa ibu disebut sebagai al-madrasatul ula? Karena ibulah yang berperan pertama untuk memberikan tasakuf dan juga ta'adub. Karena ini bab soal pertanggungjawaban yang pertama. Baru setelah itu lingkungan akan membentuk. Kemudian lingkungan pekerjaan akan membangun visi kita. Apakah pekerjaan kita murni hanya untuk kepentingan kerjaan sih atau ini sebagai sarana untuk kepentingan ibadah. Karena itulah kemudian Islam menyiapkan peranatanya untuk mengingatkan kembali. Bisa jadi seiring dengan perkembangan waktu, pertumbuhan usia kita, seiring dengan pergaulan dengan berbagai ragam orang, seiring dengan kebutuhan subjektif kita bergeser dari komitmen itu. Setiap Jumu'ah kita diingatkan oleh khotib. Itu kan salah satu rukun khutbah untuk wasiat takwa. Esensinya adalah mengingatkan bahwa you mungkin bergeser. Tetapi ayo balik lagi kepada komitmen awal kita untuk imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Karena hakikatnya komitmen pertama, komitmen tauhid itu adalah tahrirul abdi min ibadatil khalqi ila ibadatil khaliq. Komitmen pembebasan diri dari belenggu sesama makhluk kepada komitmen penghambaan total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu bergeser, kita kejebak urusan rebutan pilkada, bisa jadi urusan kekuasaan yang kita pikirkan. Kita diingatkan, kekuasaan penting, tetapi itu bukan ultimate goal, tetapi itu adalah wasilah. Wasilah untuk apa? Untuk menegakkan kepada kalimatullah. Wallahu a'lam. Nah Ustadz Fahmi, bisa kita elaborasi, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Kiai tadi, ilmu akan merubah akal, akan memperkaya akal, mematahkan akal. Tetapi akal dan ilmu seperti apa yang pada akhirnya akan berujung kembali kepada Allah. Karena ada saja hingga saat ini orang-orang yang merasa berakal dengan kitab-kitab, tapi justru di dalam pandangan kita adalah jauh dari Allah. Ya. Makanya akal saja, ilmu saja tidak cukup. Harus dibimbing oleh ad-din, tadayyun, oleh agama, oleh tauhid kepada Allah Ta'ala. Makanya tadi runutan ayat surat Al-Anfal 27 larangan berkhianat. Yang ke ayat 28, alasan yang mendorong orang berkhianat karena cinta dunia dan cinta kepada anak. Yang ketiga, resep penyembuhannya adalah taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, karena jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan apa? Jadikan untuk kalian furqan. Kita tahu cara membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Karena begini Mas Agung, pemirsa dirahmati Allah Ta'ala, orang melakukan tindak kejahatan, kriminal,
yang bisa dijerat oleh hukum dan undang-undang itu hanya tindakan-tindakan yang nampak di permukaan, yang bisa ditangkap tangan OTT sama KPK, betul? Tapi di balik itu apa motifnya, mengalir kemana, siapa yang perintahkan dia korupsi, nggak bisa dijerat. Yang bisa menjerat ini hanya hati. Agama yang bisa menahan dan mencegah orang itu dari perbuatan keji dan mungkar. Orang mencaci, menghina agama, menghina Islam, menghina ulama, menyudutkan Islam, menyudutkan umat Islam. Yang ketangkep coro-coronya, tahu coro? Apa? Hah? Kecoaknya, yang suka ngomong, ya, itu yang dicocok ke polisi. Tapi siapa yang perintahkan, apa motifnya, bagaimana arahan-arahannya, kagak ketangkep bos. Karena yang begini-begini itu bukan urusan hukum dan undang-undang. Karena undang-undang dan hukum hanya menangkap dan menjerat perbuatan yang zohir. Tapi motif seseorang, siapa yang mengendalikan, siapa yang mengarahkan, sehingga orang bisa berbuat zalim itu, ini hanya hukum Allah yang bisa berbicara. Luar biasa sekali. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku dan kita akan lanjutkan lagi pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fatoni yang akan dijawab pertama kali oleh Ustadz Fahmi Salim. Silakan Pak Fatoni. Baik. Maskernya tolong diturunkan biar jelas suaranya Pak, punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jasa Ustadz Nasrul Niam dan Dr. Fahmi Salim atas tausiahnya. Saya ada 2 pertanyaan. Kebetulan saya ada amanah sebagai wakil masyarakat, jadi mungkin sekalian mewakili sebagian masyarakat. Pertama, tadi Ustadz sampaikan bahwa orang tua punya kewajiban terhadap anak-anaknya. Kalau orang tua secara biologis kan anak-anak yang dilahirkan. Sedangkan kita sebagai masyarakat punya orang tua, yaitu pemerintahan. Nah, apakah seandainya kondisi kita di masyarakat yang banyak kekurangan, banyak kesulitan, termasuk terkait lingkungan Islam yang kita butuhkan untuk generasi penerus, tidak bisa dipenuhi oleh orang tua kita, yaitu pemerintah, apakah kemudian kita bisa mengatakan pemerintah belum amanah atau sedang ada khianat di sana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kita sebagai masyarakat punya kewajiban juga untuk ikut serta menciptakan lingkungan yang baik bagi generasi kita. Termasuk ikut serta memperbaiki orang yang sedang kita beri amanah. Apa dan bagaimana peran masyarakat dalam ikut serta memperbaiki pihak-pihak yang kita amanai dan ternyata belum bisa amanah dalam menjalankannya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sesungguhnya terkait dengan pertanyaan pertama tadi. Ustadz Fahmi, silakan. Ya, terima kasih Ustadz Fatoni. Jadi dalam perspektif Islam itu, kondisi yang dialami oleh rakyat itu berbanding lurus dengan kualitas pemimpin. Kualitas pemimpin juga mencerminkan kondisi kualitas kita sebagai rakyatnya. Sehingga ada ungkapan dari Rasulullah SAW, kama takununa yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian, kondisi kalian, kalau kalian taat, kalian orang-orang baik, orang-orang soleh, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kenapa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Utsman itu baik-baik? Ya karena rakyat yang dipimpinnya ini orang-orang kualitasnya kayak saya, kayak kita sahabat ini.
Kalau saya sekarang mimpin kalian, ya kualitasnya yang begini-begini ini, yang begajul-begajul ini. Maka kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan rakyat atau sepenuhnya menyalahkan pemimpin. Maka masing-masing kita semuanya, baik pemimpin maupun rakyat, harusnya bercermin dan bermuhasabah. Introspeksi, memperbaiki diri, melakukan islah. Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan turun dari langit, keluar dari bumi yang tempat kita pijak ini, maka kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah serta melakukan islah, perbaikan. Karena orang Islam itu kalau soleh aja, baik akhlaknya, orang pada demen, senang. Nabi Muhammad dulu disenangi enggak sama orang Quraisy? Orang musyrik, senang. Nabi Muhammad dicintai karena dia al-amin, orang yang amanah. Nah ini kita enggak pernah khianat Nabi Muhammad itu. Sehingga seluruh penduduk Makkah itu senang kepada Rasulullah, percaya kepada Nabi. Tapi ketika Rasulullah mengambil amanah untuk menegakkan risalah, al-islah, memperbaiki umat manusia, memperbaiki cara berfikirnya, memperbaiki cara bertindaknya, amar ma'ruf dan nahi mungkar, pada saat itulah Nabi Muhammad dimusuhi. Betul? Maka itu mari kita perbaiki diri kita. Nah yang berikutnya, yang kedua itu adalah bagaimana kita ya ikut memperbaiki kondisi masyarakat kita, tentu harus dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan bertahap, ya, dengan memberikan nasihat yang baik, dengan mau'izah hasanah, terlibat aktif dalam upaya-upaya perbaikan sosial, ekonomi, politik. Maka umat Islam itu enggak boleh alergi terhadap politik. Kalau umat Islam menjauhi politik, maka kita yang akan ditindas oleh orang-orang yang tidak mengerti agama tapi menguasai politik. Nauzubillah min zalik, ya. Maka perjalanan sejarah umat Islam ini jangan kita lupakan, ya. Terjadinya kezaliman itu bukan karena semata-mata orang bebas berbuat zalim, tetapi karena kita tidak ada kontrol dari diri kita. Mental daripada umat, mental daripada rakyat ini juga harus kita perbaiki. Jangan-jangan seperti digambarkan Al-Quran, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmira. Kalau kami ingin menghancurkan, membinasakan sebuah kaum, satu kaum, apa yang Allah lakukan? Amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Ya, kami arahkan orang-orang kaya, orang-orang pemimpin penguasanya untuk berbuat fasik. Fafasaqu fiha, sungguh kemudian kefasikan itu merajalela. Maka kalau kefasikan itu merajalela, maka tunggulah kehancuran, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ani. Ibu Ani silakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya perwakilan dari Komite SDIT Al-Fityan. Pertanyaan saya, bagaimana kita mengetahui bahwa diri kita berkhianat, sementara manusia adalah makhluk Allah yang bisa memilih atau punya pilihan. Yang bisa jadi pilihan itu adalah sesuatu yang benar menurut versinya. Demikian Ustadz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersabar dulu Ustadz Niam, kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dan segera kita akan jawab, yang akan dijawab oleh Ustadz Niam. Kita akan ulangi lagi bagaimanakah kita mengetahui bahwa kita berkhianat kepada Allah. Terima kasih. Bagaimana kita tahu kita berkhianat? Sama dengan bagaimana kita tersesat jalan. Kita harus tahu jalan kemana yang hendak kita tuju. Demikian juga bagaimana tahu kita
berkhianat. Kita harus tahu tanggung jawab dan juga amanah yang diberikan kepada kita. Salah satu alat ukurnya apa? Di samping pengetahuan tentu ilmu keagamaan. Mandat pertama kita sebagai muslim, mandat tauhid. Maka ketika kita menyimpangi prinsip-prinsip tauhid, berarti kita berkhianat atas amanah yang diberikan kepada kita. Salah satu manifestasi dari komitmen tauhid itu hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kalau ada aktivitas kita baik i'tiqadi, lisan maupun aktivitas perbuatan kita yang membangun berhala-berhala terkait dengan jabatan, terkait dengan kekayaan, terkait dengan popularitas, maka kita berarti berkhianat dari komitmen tauhid itu. Kita mendewakan tahta dan juga jabatan, mengalahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan amanah kekuasaan dengan prinsip-prinsip keadilan, tetapi kita menghalalkan cara di dalam mengambil dan mempertahankan kekuasaan, berarti kita khianat. Dan alat ukur hati nurani kita. Kalau hati nurani dilatih dengan latihan atau maqamat wal ahwal di dalam aktivitas keagamaan, maka muncul sensitivitas. Dengan maksiat, sensitivitas itu akan tertutup. Kalau maksiat terus-menerus, maka melahirkan qalbun qasin, hati yang keras, bahkan hati yang mati. Sehingga alarm untuk mengingatkan bahwa kita ini berkhianat, kita ini maksiat hilang. Umumnya kita ketika melakukan maksiat itu sembunyi-sembunyi dan malu dilihat orang lain. Ya, santri-santri ini kalau melanggar, begitu ada musyrifnya pasti sembunyi. Ya, ya enggak? Berarti masih manusiawi. Karena pada hakikatnya kita selalu pernah salah. Enggak ada orang yang enggak pernah salah kecuali yang al-maksum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita pernah berbuat salah, tapi sebaik-baik kita yang salah adalah yang taubat, yang kembali lagi. Alarm itu perlu dihidupkan. Dengan cara apa? Dengan cara qiyamul lail, dengan cara aktivitas sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatib, dengan cara puasa, itu akan melembutkan hati. Begitu hati lembut, maka begitu kita menyimpang, akan ada alarm nih. Menyimpang, salah itu, salah. Nah kita akan malu. Pada suatu waktu pasti kita kemudian balik kepada realnya. Kontrol itulah kontrol agama. Kalau kita jauh pada agama, maksiat menjadi makanan sehari-hari, maka alarm itu akan mati. Bukan hanya sekedar kita nyantai melakukan maksiat, bahkan kita mendakwahkan kemaksiatan tanpa malu-malu. Wallahu a'lam. Nah Ustadz Fahmi, bisa kita kembangkan, artinya bisa kita tegaskan fitrah adalah modal awal yang diberikan oleh Allah, tetapi ternyata ketika di muka bumi ini dengan begitu banyak ujian, apa yang kita saksikan yang disebut dengan dunia, melalaikan begitu. Nah tetapi yang sangat unik sekali, di lain sisi Allah menghendaki agar kita kembali kepada Allah dengan fitrahnya. Tetapi Allah mengatakan sendiri, aku bisa saja menjadikan orang di muka bumi ini beriman, tapi aku tidak menghendaki begitu. Nah ini mengkaitkan dengan kehendak Allah tadi seperti apa? Dengan makna pengkhianatan tadi Ustadz Fahmi. Iya. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi jami'a. Kalau Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka bisa saja semua manusia yang ada di atas muka bumi ini beriman. Ya. Tapi Allah tidak menjadikan kehendak itu, masyiah itu sebagai masyiah kauniyah yang memaksakan, sebagaimana alam semesta selain manusia ini tunduk, pasrah, patuh secara tau'an au karha kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka di situ nilai lebihnya manusia, Mas Agung. Manusia diberikan amanah, dia mau mengambil amanah itu, tapi dia kadang ya terlalu sembrono. Makanya disebutkan tadi dalam ayatnya, innahu kana zaluman jahula. Kenapa manusia suka berkhianat dari amanah yang telah diberikan oleh Allah? Karena dia cenderung berbuat zalim. Berbuat zalim kenapa? Kalau dia tadi tidak punya alarm, tidak punya sensitivitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia yang banyak dosa seperti ini, Nabi Adam saja di dalam Quran dinyatakan, itu disebutkan wa ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Ya. Kelemahan manusia yang pertama yaitu Nabi Allah Adam itu adalah dia lupa. Dan kami tidak mendapati pada diri Adam itu tekad yang kuat untuk menjaga amanah. Nah di sini celah kita bisa terperosok, jatuh ke dalam maksiat, tapi sebaik-baik orang yang jatuh kepada maksiat itu adalah mereka yang segera bertaubat kepada khairul khatta'in at-tawwabun. Ya, sebaik-baik orang yang berbuat salah, dia orang yang mau segera bertaubat kepada Allah. Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang bersih ya dari dosa, dari kesalahan-kesalahan. Ya, kalau bersih semua dari dosa, nggak ada dosanya, itu namanya malaikat. Itu namanya nabi dan rasul. Tapi kalau dia manusia biasa, ciri orang yang bertakwa adalah kalau dia berbuat fahisyah, fa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum fastaghfirullaha lidzunubihim. Dia cepat kembali mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya berkhianat yang dimaafkan oleh Allah, begitu Ustaz ya. Berkhianatnya jangan sampai keterusan. Ya, apalagi tingkat paling tinggi, syirik begitu. Nah ini karena menarik, ada pertanyaan dari Instagram ini. Jadi ketika tadi Ustadz Fahmi mengatakan bahwa kita memiliki modal awal yang disebut dengan fitrah. Tetapi ketika orang tua mengajarkan tauhid kepada anaknya, tetapi pada akhirnya anak memilih jalannya sendiri. Kafir kepada Allah. Nah ini bagaimana menjelasnya? Iya, anak memilih jalan sendiri, ya itu biasa, itu wajar. Kalau dia mengikuti milih jalannya sendiri masih sama dengan orang tuanya, berarti dia seperti pepatah ya, buah jatuh dari pohon gak jauh dari pohonnya, betul? Ya, nah tapi memang ada, tidak semua buah yang ada di pohon itu bagus, tidak semuanya manis, ada yang busuk. Nah disinilah seleksi alamiah. Seleksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nah, itu bagian dari ujian keimanan. Enggak bisa orang mengatakan saya beriman karena orang tua saya beriman, enggak bisa. Belum tentu bapaknya kiai, anaknya jadi kiai. Belum tentu bapaknya orang soleh, anaknya otomatis jadi orang soleh. Karena iman itu adalah amanah dan dia harus cari. Dia harus dapatkan secara mandiri, nggak bisa diwariskan iman itu. Ya, makanya kita harus jaga ini dengan sebaik-baiknya. Ya, pertama tentu ada modal fitrah, ada modal pendidikan dari orang tua. Setelah itu kita yang mengembangkan potensi diri kita, banyak berdoa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jangan minta kepada Allah supaya tidak tidak tersesat dari jalan yang lurus, dengan cara menjaga ibadah, menjaga sholat kita, ya ihdinas siratal mustaqim tiap hari kita baca dalam sholat. Bukan berarti kita ini nggak punya hidayah, bukan berarti kita ini kosong dari hidayah. Kok tiap hari orang Islam masih minta petunjuk sama Allah hidayah, berarti dia nggak punya hidayah? Enggak, hidayahnya dia sudah dapat. Tapi yang kita minta kepada Allah adalah kita minta as-sabat, ditetapkan atau istiqomah di atas hidayah itu. Nah istiqomah ini yang berat Mas Agung.
Baik, terima kasih Ustadz Dr. Fahmi Salim, Ustadz Dr. Asrorun Niam. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi insya Allah apa yang telah disampaikan tadi akan memberikan gambaran kepada kita, sebuah nasihat kepada kita agar berhati-hati dengan bisikan syahwat kita yang bisa jadi mengajak kita untuk berkhianat kepada Allah. Kecil, lama-lama besar dan pada akhirnya berkhianat pada level yang paling tinggi. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah kita terakhir nanti akan berdoa bersama, mudah-mudahan kita diselamatkan dari perbuatan dan bisikan-bisikan buruk yang ada di dalam diri kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah dan Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan jangan lewatkan selain Anda bisa menyaksikan Damai Indonesiaku di setiap Sabtu dan Minggu pukul 12.30, Anda juga bisa menyaksikan Damai Indonesiaku di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama Ustadz Sofyan. Akhirnya Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir mudzakarah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman dan as-sabat di dalam iman. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tahassanna bidzil izzati wal jabarut wa i'tasamna bi rabbil malakut tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif annal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muyassira kulli asir fa inna taysira kulli asirin 'alaika yasir. Yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.